Jangan menghakimi. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang teman dengan bangga berujar, "Aku ini kalau dibaiki, aku akan membalas dengan jauh lebih baik." Walaupun tidak dilanjutkan, terkesan bahwa ia ingin mengatakan, begitu juga sebaliknya. Dia sering bercerita tentang perilaku buruk ibu mertuanya, atau cerita-cerita yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, pendengaran, dan kesimpulan, kerap dia tumpahkan begitu runtun, rinci, dan berulang-ulang. Sedikit saja ada kecocokan antara obrolan dan ingatan, maka dia pun tersulut untuk menggali kembali cerita lampau. Seperti ingin menunjukkan begitu berat beban yang menghimpit kesehariannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Perumpamaan dengan menggunakan balok dan selumbar digunakan Yesus untuk menyampaikan kebenaran. Balok adalah potongan kayu besar untuk membangun rumah, sedangkan selumbar adalah serpihan kayu kecil. Sindiran Yesus bahwa sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, mencerminkan betapa rapuhnya kita yang pada posisi sadar memilih tetap melanjutkan perbuatan salah. Itulah sebabnya orang begini disebut orang munafik. Orang yang pandangannya selalu diarahkan hanya melihat kesalahan orang lain. Adalah manusiawi bila kita selalu melihat kekurangan orang lain tanpa melihat diri sendiri. Rasa tidak suka atau benci seringkali menggiring seseorang dalam pusaran pikiran negatif. Orang cenderung bermain-main dengan pikiran sendiri, bahkan berakhir pada keyakinan bahwa apa yang terdengar dan terlihat seolah-olah pasti suatu kebenaran. Cara pandang, sikap, dan perkataan seseorang begitu mudah menimbulkan perselisihan dikarenakan keegoisan, pencitraan, juga kesalahpahaman. Yesus menegaskan agar jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Sesungguhnya jika kita membalas yang baik dengan lebih baik, atau sebaliknya yang jahat dengan lebih jahat, bukankah kita ini sangatlah jahat dibandingkan orang yang kita balas? Penghakiman dan ukuran yang sedang kita pakai untuk mengukur orang tersebut ternyata sedang dipakaikan kembali kepada kita. Mari kita temukan hal positif pada diri orang yang sedang menjadi sasaran perhatian, sehingga dia pun pantas dikasihi. Doaku, Allah Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah aku selalu dengan Roh Kudus-Mu. Syukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau lebih dahulu mengasihiku. Sadarkan aku agar lebih peka mengasihi sesamaku,
terlebih orang-orang di sekitarku. Jangan sampai aku mudah menghakimi orang lain karena keegoisanku, apalagi menjadikan pembelaan Tuhan Yesus ini sebagai perisai atas kesalahan-kesalahanku.